itu membuat mereka itu adalah mereka itu semua. Halo. Shalom. Lagi shalom kita semua. Shalom. Baik, terima kasih untuk sapaannya pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini ataupun materi yang akan kita bahas adalah tentang makna kasih yang nyata, bukan hanya perkataan, yang diambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita dapat nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan makna kasih menurut pandangan Alkitab dan menurut pandangan dunia. Nah, jadi setelah mengikuti kelas pada hari ini, Ibu berharap bahwa anak-anak sekalian mampu menjelaskan apa itu pengertian dari kata kasih ataupun pengertian dari kasih menurut pandangan Alkitab, pandangan Allah ataupun pandangan dunia. Nah, selanjutnya adalah menguraikan arti frasa ataupun kalian mengerti apa yang menjadi makna frasa tentang bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan alasan mengapa kita harus mengasihi ataupun alasan mengapa kasih harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan dengan hanya perkataan dan dengan lidah saja. Nah, selanjutnya adalah anak-anak sekalian mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh konkret ataupun contoh nyata bagaimana kasih itu dilakukan dalam perbuatan dan dalam tindakan. Nah, yang terakhir adalah menyadari pentingnya konsistensi hidup antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah tentang sasaran pencapaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengetahuan. Jadi, Ibu berharap bahwa anak-anak semuanya mampu menjelaskan makna kasih yang nyata. Jadi, makna kasih itu bukan hanya kita lakukan di dalam perkataan ataupun di lidah kita saja, namun kita itu dapat menjelaskan makna kasih yang sesungguhnya dengan tindakan kita. Nah, jadi selanjutnya adalah membedakan konsep kasih duniawi dan kasih ilahi. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita itu dapat membedakan kasih dalam pandangan dunia dan dengan kasih dalam pandangan Alkitab ataupun dalam pandangan Allah. Nah, selanjutnya adalah memahami makna kasih dalam perbuatan dan kebenaran. Nah, jadi setiap perbuatan kita ataupun kasih yang kita lakukan adalah dalam kebenaran. Nah, selanjutnya adalah sasaran capaian pembelajaran kita mengenai sikap. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini berakhir, anak-anak harus menghayati kasih Allah sebagai sumber hidup. Nah, jadi kasih dari Allah itu merupakan sumber hidup kita. Jadi kalau tidak ada kasih dari Allah, sumber kehidupan kita juga otomatis tidak ada. Selanjutnya adalah memiliki sikap konsisten, tulus dan bertanggung jawab. Segala tindakan kasih yang kita lakukan harus konsisten dan tulus dan serta bertanggung jawab. Setiap kasih yang kita lakukan harus kita bertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap mengasihi sesama dalam perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam keterampilan berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Jadi nanti kita harus saling berdiskusi dan memberikan pendapat. Nah, selanjutnya adalah menganalisis isi teks Alkitab. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian dapat menganalisis isi teks dari 1, 2 dan 3 Yohanes. Nah, selanjutnya adalah memberikan contoh penerapan kasih dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama itu adalah apa itu kasih dalam pandangan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kasih hanya dipahami berdasarkan apa yang kita rasakan ataupun keuntungan yang kita dapat melalui kasih yang kita lakukan tersebut. Jadi, pandangan dunia tentang kasih adalah rasa suka atau ketertarikan emosional saja. Jadi kita itu mengasihi karena ada rasa emosional saja. Jadi kita melakukan kasih pada seseorang, misalnya aku membantu kau karena aku mungkin nanti kemudian hari akan mendapat untung darimu. Jadi seperti itu, hanya melakukan kasih sebatas emosional saja ataupun ada keuntungan yang kita dapat. Nah, selanjutnya adalah hubungan timbal balik yang bersyarat. Nah, jadi ini bisa kita contohkan seperti seorang remaja yang sedang pacaran. Nah, jadi kalian mengasihi perempuan, misalnya contoh adik kita Antika, dia suka sama si Agus. Nah, jadi dia itu mengharapkan timbal balik dari si Agus. Aku mengasihi engkau supaya kau juga mengasihi aku, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berubah-ubah sesuai keadaan atau perasaan. Nah, misalnya mereka jadi pacaran. Nah, sewaktu-waktu Agus melakukan kesalahan
ataupun melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Andika. Nah, kasih yang diberikan oleh Andika bisa saja berhenti saat itu juga, saat Agus melakukan kesalahan ataupun melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Andika. Nah, selanjutnya adalah didasari keuntungan pribadi ataupun kepentingan sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, aku mengasihi engkau karena aku mendapatkan keuntungan darimu. Nah, jadi kelemahan kasih dari pandangan dunia adalah kasih seperti ini akan hilang saat keadaan sulit ataupun saat tidak ada keuntungan. Jadi kalau kita hanya melakukan kasih dari pandangan dunia ini, jadi kasih itu akan bersifat sementara. Seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang Agus dan Andika. Jadi kalau Andika tidak mendapatkan keuntungan dari Agus lagi, dia akan meninggalkan Agus ataupun memberhentikan kasihnya pada saat itu juga. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu kasih menurut pandangan Allah ataupun pandangan Alkitab.